Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh haru dan syarat makna. Berjudul, Perjuangan Anak-anak Setelah Kepergian Ayah, dari Pertengkaran Hingga Bersatu Menjaga Warisan Keluarga. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, tinggalkan komentar, dan pastikan juga menekan tombol lonceng agar sahabat semua mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan hati yang penuh kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sudut ruang tamu yang sepi itu, sebuah kursi kayu tua berdiri kaku. Warnanya sudah kusam, bekas cat coklatnya mengelupas, dan dudukan kulitnya penuh retakan seperti peta yang tak pernah selesai digambar. Tak ada seorang pun yang berani membuang kursi itu, tetapi juga tak ada yang benar-benar peduli padanya. Kursi itu hanya jadi bagian dari latar rumah, tertutup debu tipis, diselimuti keheningan yang berat. Matahari sore menembus celah jendela kayu, memantulkan cahaya ke arah kursi itu. Sinar emas menyapu permukaannya, seakan menghidupkan kembali bayangan seorang pria parubaya yang dulu begitu setia duduk di sana. Ayah mereka, seorang tukang jahit sederhana yang menjadikan kursi itu sebagai singgasana perjuangannya. Suara mesin jahit tua masih seakan terngiang, denting jarum menembus kain, dan gesekan gunting logam yang kadang membuat bulu kuduk merinding. Suasana ruang tamu sering berubah menjadi bengkel kecil pada masa itu. Bau kain baru bercampur dengan keringat kerja keras. Lampu bohlam redup bergoyang tertiup angin dari kipas usang. Kadang terdengar suara batuk ayah yang serak, diikuti gumamannya, "Sedikit lagi selesai, sabar ya." Dan kursi itulah saksi paling setia dari setiap malam panjang yang ia habiskan. Kini suasana berbeda. Ruang itu sunyi, hanya bunyi tik-tik air menetes dari genteng bocor ketika hujan turun. Tidak ada lagi mesin berderak, tidak ada suara kain yang disobek, tidak ada obrolan ringan ayah dengan pelanggan setianya. Anak-anaknya jarang pulang, masing-masing sibuk di kota. Sesekali, ada tetangga yang masuk hanya untuk menanyakan kabar. Mereka selalu menatap kursi itu sejenak, lalu terdiam, seakan mengenang sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Sore itu, angin masuk membawa bau tanah basah dari halaman. Tirai tipis bergerak pelan, menyingkap kursi reot yang sudah lama terlupakan. Tiba-tiba, pintu depan berderi terbuka. Suara langkah kaki menggema di lantai kayu. Seorang anak lelaki, kini sudah dewasa, berdiri di ambang pintu. Ia menatap kursi itu lama sekali, napasnya terasa berat. Bibirnya bergetar, seolah ada kata yang ingin keluar namun tertahan di kerongkongan. "Ayah," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Matanya mulai memerah, tapi ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Ia berjalan perlahan mendekat, setiap langkah menimbulkan bunyi kayu berderit yang menyayat hening. Di hadapannya, kursi itu tampak lebih rapuh daripada ingatannya. Namun entah kenapa, justru semakin rapuh kursi itu, semakin kuat kenangan yang menyesakkan dadanya. Ia duduk di lantai, tepat di depan kursi itu. Menatapnya lama, seperti menunggu kursi tersebut menjawab tatapan itu. "Kenapa aku merasa kau masih di sini, Yah?" Suaranya pecah, parau. Ia menyentuh bagian sandaran yang retak, dan seketika teringat bagaimana dulu ayah sering mengusap kepalanya sambil berkata, "Kamu harus lebih kuat dari kursi ini, nak." Ingatan itu menikam dadanya, membuat ia menunduk, menahan sesak yang mendesak keluar. Di luar, langit berubah kelabu. Guruh terdengar menggelegar, angin menderu menerpa dedaunan. Rumah tua itu bergetar pelan, dan kursi kayu reot seakan ikut bergeming. Lelaki itu menarik napas panjang, menutup matanya, membiarkan air mata jatuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun tiba-tiba, sebuah bunyi lirih terdengar dari laci mesin jahit tua di samping kursi. Bunyi itu seperti kayu yang bergesekan, membuat lelaki itu menoleh dengan kening berkerut. Ia terdiam, menahan napas. Hatinya berdebar tak karuan. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia tahu. Laci mesin jahit tua itu akhirnya terbuka setelah lelaki itu memberanikan diri menarik gagangnya yang berkarat. Bunyi, krek, yang berat memenuhi ruangan, seolah laci itu menolak untuk dibuka setelah sekian lama terkunci rapat. Dari dalam,
Tercium bau khas kain lama yang bercampur debu kayu. Ia menemukan gulungan benang sisa, jarum-jarum karatan, serta kain kecil yang sudah menguning. Di antara itu semua, ada bekas noda keringat dan bercak minyak mesin yang menghitam di sudut-sudutnya. Tangannya bergetar ketika ia mengangkat gulungan benang berwarna biru. Seketika, kenangan melintas. Ia teringat ayahnya yang dengan wajah penuh peluh, duduk di kursi itu, memegang gulungan yang sama. "Nak, ambilkan benang biru itu, cepat, pelanggan ini harus menjemput jasnya sore ini," kata ayahnya dulu dengan suara tegas tapi penuh kehangatan. Ia yang masih kecil waktu itu berlari dengan kaki mungil, menyerahkan benang sambil tersenyum. Ayah menatapnya dengan mata teduh, meski keringat mengalir deras di pelipisnya. Di ruang itu, lelaki dewasa itu memejamkan mata. Ia bisa mendengar kembali suara mesin jahit berderak kencang. Tek-tek-tek. Iramanya seperti detak jantung rumah ini. Terkadang, ayahnya menghentikan mesin, menghela napas panjang, lalu mengelap keringat dengan ujung lengan bajunya. "Demi kalian semua, demi sekolah kalian, demi masa depan kalian," begitu gumam ayah yang tak pernah ia mengerti saat kecil. Ia menoleh ke kursi reot itu lagi, lalu mendekat. Dirabanya sandaran kursi dengan jemari yang kini dingin karena gugup. Sandaran itu penuh bekas goresan. Ada satu yang paling dalam, berbentuk garis panjang. Ingatannya kembali menyorot pada sebuah malam hujan deras. Ia masih kecil, duduk di lantai, mendengar suara keras. Ternyata jarum mesin jahit patah, dan ayahnya, dengan wajah lelah, melampiaskan kesal dengan menggoreskan gunting ke kursi. Namun tak lama setelah itu, ayah menarik napas, mengacak rambutnya, dan berkata dengan senyum, "Maaf ya, kursi tua. Kau terlalu sabar untukku." Lelaki itu tersenyum getir sambil menahan air mata. Bayangan itu begitu nyata. Ia merasa seakan ayah masih di sana, berkutat dengan tumpukan kain, berjuang melawan kantuk. Namun perasaan hangat itu berubah jadi sesak ketika ia membuka kain lipatan terakhir di dalam laci. Ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah kertas lusuh dengan tulisan tangan ayahnya. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Di atas kertas, dengan tinta yang mulai pudar, tertulis kalimat singkat, "Jika aku tak ada lagi, kursi ini akan menjagamu seperti aku menjagamu." Lelaki itu terhenyak. Nafasnya tercekat. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, tubuhnya gemetar. "Kenapa? Yah, kenapa aku baru tahu sekarang?" Suaranya pecah, lirih tapi syarat dengan penyesalan. Ia memukul lantai dengan tangan, matanya basah. Kursi reot itu diam saja, tapi seolah ikut berbicara lewat sunyinya. Ia merasakan dingin menjalar ke tubuhnya, seakan udara di ruangan itu semakin pekat oleh kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ia mengangkat wajahnya, menatap kursi yang seakan hidup. Dan dalam keheningan yang menegangkan, terdengar suara pintu belakang terbuka perlahan, disertai langkah kaki yang samar. Lelaki itu terdiam, jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang? Atau, apakah benar ada yang datang? Langkah kaki dari pintu belakang ternyata milik adiknya, Dimas. Lelaki itu baru pulang dari kantor. Dasinya masih longgar, wajahnya penuh lelah, dan matanya tertuju pada kursi reot yang sama. "Kamu lagi apa duduk di situ?" tanyanya sambil berusaha tersenyum, meski senyumnya hambar, seperti dipaksakan. Suaranya serak, jelas terdengar keletihan setelah seharian bekerja. Sang kakak tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat kertas lusuh yang barusan ia temukan. Tangannya bergetar saat menunjukkannya pada Dimas. "Lihat ini," ucapnya pendek. Dimas mengernyit, berjalan mendekat, lalu menerima kertas itu dengan alis terangkat. Tatapannya sempat kosong, lalu perlahan berubah getir. Ia menarik napas panjang. Ayah, memang selalu begitu, bahkan menaruh hati di hal-hal sepele. Suasana mendadak sunyi. Hanya terdengar bunyi jam dinding tua berdetak lambat. Tik, tok, tik, tok. Di luar, suara motor tetangga lewat memecah kesunyian sesaat, lalu menghilang lagi. Kakak dan adik itu sama-sama duduk, menatap kursi reot, seakan sedang menunggu kursi itu bicara. Dimas mengusap wajahnya, lalu bergumam, "Aku kadang merasa bersalah, Kak. Kita sibuk mengejar hidup sendiri, tapi rumah ini, kursi ini, kita biarkan membusuk."
Kakaknya menatap Dimas dengan mata basah. Bukan cuma kursinya, Mas. Kita juga membiarkan kenangan ayah ikut membusuk. Kita lupa bahwa di kursi itu, beliau mengorbankan segalanya buat kita. Suaranya meninggi di akhir kalimat, penuh emosi yang tertahan terlalu lama. Dimas tertunduk, bahunya naik turun menahan sesal. Aku cuma nggak sanggup, Kak. Setiap kali pulang, aku lihat kursi itu, aku merasa disalahkan. Seakan kursi itu nanya, mana balasanmu setelah semua yang ayah lakukan? Aku takut menghadapi itu, kata-katanya patah, tenggorokannya tercekat. Ia mengepalkan tangan, lalu menghantam lututnya sendiri pelan, seperti sedang menghukum diri. Tiba-tiba, pintu depan rumah kembali berderit. Seorang perempuan masuk dengan langkah terburu-buru. Sinta, adik bungsu mereka. Ia baru saja pulang dengan wajah letih, tas kainnya terayun di tangan. Melihat dua kakaknya duduk di depan kursi tua itu, ia spontan berhenti, matanya membesar. Kenapa? Kalian berkumpul di sini? Ada apa dengan kursi itu? Suaranya bergetar, ada rasa takut bercampur penasaran. Kedua kakaknya menoleh hampir bersamaan, membuat suasana jadi kaku. Sinta mengangkat alis, lalu mendekat perlahan. Kalian bikin aku takut, ujarnya dengan nada setengah marah, setengah gugup. Ia melirik kursi itu cepat-cepat, lalu kembali menunduk. Jangan bilang kalian mau ribut soal kursi ini lagi. Ruangan mendadak terasa semakin berat. Udara seperti menekan, membuat dada sesak. Ketiganya kini duduk dalam lingkaran tak kasat mata, dengan kursi reot sebagai pusatnya. Masing-masing membawa luka, masing-masing membawa penyesalan. Tapi tidak ada yang tahu, siapa yang paling kuat untuk mengakuinya lebih dulu. Lalu tiba-tiba, lampu gantung di langit-langit berkelip, nyaris padam, meninggalkan ruangan dalam bayangan remang. Sinta menatap ke atas dengan wajah pucat. Kak, kenapa lampunya? Tanyanya pelan. Tapi sebelum kalimatnya selesai, suara dentuman keras dari laci mesin jahit terdengar lagi. Kali ini lebih kuat, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Dentuman dari laci mesin jahit itu membuat ketiganya serentak menoleh. Sinta spontan memegang lengan kakaknya, matanya membesar ketakutan. Kak, kamu dengar juga, kan? Suaranya nyaris berbisik, seakan takut mengganggu sesuatu yang bersembunyi di sana. Dimas berdiri, wajahnya tegang, berusaha menutupi rasa takut dengan cengiran kaku. Ah, mungkin tikus. Rumah tua begini wajar ada suara aneh. Tapi suaranya terdengar ragu, dan langkahnya sedikit mundur, menunjukkan hatinya juga gentar. Kakak sulung, yang sejak awal duduk di depan kursi, menatap laci itu dengan sorot mata penuh keraguan. Tangannya perlahan meraih gagang laci. Kalau tikus, kenapa suaranya seperti ada sesuatu yang dijatuhkan dari dalam? Katanya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Suasana ruangan mendadak senyap. Bahkan suara jam dinding terasa lebih lambat dari biasanya. Dengan napas tertahan, ia menarik laci itu lagi. Bunyi, kre, memenuhi ruangan, membuat Sinta menutup telinganya sambil meringis. Dari dalam, muncul bau debu yang pekat bercampur aroma kain lama yang lembab. Mereka bertiga menunduk, menatap isi laci yang selama ini jarang tersentuh. Gulungan benang warna-warni berjatuhan, ada yang sudah kusut tak berbentuk. Jarum-jarum kecil berkarat berserakan, seolah tak sabar ingin menusuk jari yang berani menyentuhnya. Lalu, di balik gulungan benang yang menumpuk, terselip sebuah buku catatan dengan sampul lusuh berwarna coklat gelap. Ujungnya robek, lembarannya menguning, dan di pojok sampul ada noda hitam yang tampak seperti bekas tinta tumpah. Buku apa ini? Tanya Sinta dengan suara bergetar. Kakaknya mengambil buku itu perlahan, meniup debu yang menempel. Partikel debu berterbangan di udara, berkilauan tertimpa cahaya lampu yang redup, membuat suasana terasa magis sekaligus mencekam. Ia membuka halaman pertama, dan di sana tertera tulisan tangan ayah mereka yang khas, miring sedikit, dengan huruf-huruf yang tidak rapi tapi penuh ketulusan. Pesanan, seragam sekolah untuk Dimas. Deadline, Sabtu pagi. Jangan sampai telat. Lelaki itu membaca dengan suara parau, lalu berhenti, menatap adiknya yang kini terpaku. Dimas merasakan dadanya seperti ditusuk. Aku ingat ini.
Seragam SMP-ku. Ayah sampai begadang semalaman waktu itu, ucapnya dengan suara bergetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan air mata yang tak lagi bisa ia cegah. Kakaknya melanjutkan membuka halaman berikutnya. Ada catatan lain, baju lebaran untuk Sinta, sisakan sedikit kain agar bisa dipermak tahun depan. Sinta menutup mulutnya, bahunya bergetar, lalu menangis terseduh. Aku yang waktu itu marah karena bajuku sempit. Aku nggak tahu ayah sengaja menyisakan kain. Aku bodoh sekali. Halaman demi halaman dibuka. Ada banyak nama pelanggan. Pak RT, Bu Sumarni, tukang ojek di ujung gang, bahkan nama anak-anak tetangga. Tapi di sela-sela daftar itu, selalu terselip catatan kecil, uang kurang, nanti dibayar kalau panen. Atau, utang dibayar dengan senyum, atau, jangan lupa, simpan kain biru untuk anak sulung. Catatan-catatan itu membuat ketiga anaknya terdiam, bibir mereka bergetar, mata mereka basah. Namun tiba-tiba, saat kakaknya membuka halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah lembar terlipat, lebih tipis dari halaman lain, diselipkan rapi. Ia membuka lipatan itu dengan hati-hati, dan menemukan tulisan yang lebih panjang, seperti pesan terakhir. Tulisan itu dimulai dengan kalimat, "Untuk kalian, anak-anakku." Tiga pasang mata menatap lembar itu tanpa berkedip. Jantung mereka berdegup semakin cepat. Apa isi pesan itu? Kenapa ayah menyembunyikannya di sini? Tangan kakak sulung bergetar saat membuka lipatan kertas tipis itu. Helaan napasnya terdengar jelas di tengah keheningan ruang tamu, yang hanya ditemani dengung lampu gantung tua. Matanya membaca dengan cepat, namun suaranya bergetar ketika ia berusaha melafalkan kata demi kata. "Untuk kalian, anak-anakku. Jika suatu hari aku tidak lagi duduk di kursi ini, jangan marah pada kursi tuaku. Kursi ini hanya tahu caraku mencintai kalian. Dari sinilah aku melihat kalian tumbuh. Dari sini pula aku berdoa agar kalian berdiri lebih tinggi dariku." Sinta spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Dimas berdiri kaku, wajahnya memucat, seakan kata-kata itu adalah hantaman keras di dadanya. "Ayah, kenapa? Kenapa kau nulis ini?" Suaranya serak, dan ia memalingkan wajah, tak kuasa menatap tulisan itu lebih lama. Kakak sulung mencoba melanjutkan, meski suaranya pecah-pecah. "Aku tahu, suatu saat kalian akan meninggalkan rumah ini. Kalian akan sibuk dengan hidup kalian sendiri, dan itu baik. Tapi jangan lupakan asal mula kalian. Kursi tua ini akan selalu menunggu kalian pulang. Jangan biarkan ia kesepian." Seketika, ruangan dipenuhi suara tangis yang tertahan. Sinta memeluk lututnya, menangis terseduh-seduh. "Aku benci diriku sendiri. Aku selalu merasa kursi itu cuma pengganggu di ruang tamu. Aku nggak pernah sadar, kursi itu adalah saksi semua cinta ayah." Ia menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar hebat. Dimas menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ia teringat jelas malam-malam saat ia pulang larut dari bermain dengan teman-temannya, lalu melihat ayah masih menjahit. "Aku sering pura-pura nggak lihat. Aku tahu ayah capek. Aku tahu. Tapi aku selalu cuek." Suaranya tercekat, tangisnya akhirnya pecah. Ia jatuh berlutut di lantai, menghantam dadanya dengan kepalan tangan, seakan ingin menghukum dirinya sendiri. Kakak sulung tak mampu lagi membaca. Ia hanya menatap tulisan ayah yang mulai kabur oleh air matanya sendiri. Tangannya mengepal, kertas itu diremas sejenak lalu diregangkan lagi, takut merusaknya. "Ayah, kenapa harus secepat ini kau pergi? Aku bahkan belum sempat bilang terima kasih," katanya lirih. Suasana ruangan semakin sesak, seolah dinding-dinding tua itu ikut menjerit bersama mereka. Kursi reot di tengah ruangan berdiri diam, tapi bayangan yang dipantulkan lampu membuatnya tampak lebih hidup. Seakan benar-benar ada sosok ayah yang sedang duduk di sana, tersenyum lembut melihat anak-anaknya. Tiba-tiba, Sinta mendongak dengan mata yang masih basah. "Kak, kalau ayah minta jangan biarkan kursi ini kesepian, apa maksudnya kita harus kembali duduk di sini? Apa maksudnya kita harus?" Suaranya terputus, menimbulkan tanda tanya besar. Kakak-kakaknya menatapnya, saling bertukar pandang. Di antara tangis dan sesak itu, mereka sama-sama merasakan satu hal, kursi itu seperti sedang menunggu jawaban.
Tapi jawaban apa? Kakak sulung itu menatap kursi reot lama sekali, seolah kursi itu adalah jurang yang menantang keberaniannya. Tangannya sempat terulur, lalu berhenti di udara, gemetar, seperti ada sesuatu yang menahannya. Napasnya berat. Aku takut, gumamnya lirih. Dimas mengernyit. Takut? Takut sama kursi. Nadanya ingin terdengar tegas, tapi suaranya pecah, dan sorot matanya penuh ketakutan yang sama. Sinta, dengan mata yang masih basah, menggenggam tangan kakaknya. "Kak, duduklah. Ayah bilang kursi ini menunggu kita. Kalau bukan kakak yang pertama kali mencoba, siapa lagi?" katanya, suara parau namun penuh harap. Ia menatap kakaknya dengan pandangan memohon, pipinya masih basah oleh air mata yang mengalir deras. Akhirnya, dengan langkah berat, kakak sulung itu berdiri. Lantai kayu berderit mengikuti setiap langkahnya, membuat jantung ketiganya berdegup makin cepat. Ia berdiri tepat di depan kursi, menatap sandarannya yang penuh retakan. Kursi itu tampak begitu rapuh. Seakan sekali diduduki, ia akan ambruk. Tapi justru disitulah daya magisnya, kursi itu tetap tegak, meski usia dan beban hidup sudah berulang kali menekannya. Dengan hati-hati, ia menurunkan tubuhnya. Krek, suara kayu berderit keras, membuat Sinta menjerit kecil dan menutup mulutnya dengan tangan. Dimas spontan maju, bersiap menopang jika kursi itu roboh. Namun tidak. Kursi itu bertahan. Kakak sulung itu kini duduk di sana, dan seketika suasana berubah. Ia terdiam. Matanya membesar. Tangannya refleks meraba sandaran, lalu dudukan yang retak. Astaga, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dimas langsung bertanya, panik. "Kenapa? Ada apa, Kak?" Sinta menatap dengan penuh cemas. Kakaknya menghela napas panjang, lalu suaranya pecah. "Aku bisa merasakan, seakan ayah masih duduk di sini. Aku bisa dengar nafasnya, bisa lihat peluhnya jatuh di sini." Ia menepuk dudukan kursi, air matanya tak terbendung lagi. Sinta langsung berjongkok di sampingnya, menatap wajah kakaknya yang kini dipenuhi air mata. "Kak, kau serius? Kau nggak sedang halusinasi, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Sang kakak menggeleng cepat. "Tidak, Sin. Ini nyata. Aku bisa rasakan. Kursi ini penuh jejak ayah. Seolah setiap kali aku menarik napas, ada bayangan ayah yang ikut menarik napas bersama." Dimas menelan ludah, wajahnya pucat. Ia mencoba bersikap keras, tapi suaranya gemetar. "Kalau benar begitu, biarkan aku juga merasakannya, Kak. Jangan cuma kau seorang." Ia melangkah maju, lalu menyentuh bahu kakaknya yang duduk di kursi itu. Seketika, ia juga terdiam, tubuhnya kaku. "Ya Tuhan, aku juga merasakannya. Hangat sekali. Seperti ada tangan ayah yang menepuk punggungku." Air mata mereka tumpah tanpa bisa dikendalikan. Mereka menangis bersama, memeluk bayangan yang tak lagi ada, tapi begitu nyata terasa. Kursi reot itu seakan berubah jadi pintu ke masa lalu, membawa mereka ke dalam pelukan ayah yang selama ini mereka rindukan. Tiba-tiba, suara mesin jahit berderak samar terdengar di telinga mereka, padahal mesin itu sudah lama mati. Suaranya makin jelas, tek-tek-tek, tek-tek-tek, membuat bulu kuduk mereka meremang. Sinta meremas tangan kakaknya kuat-kuat. "Kak, kau dengar itu juga, kan? Mesin jahitnya." Dan saat mereka bertiga saling menatap dengan wajah pucat bercampur tangis, suara itu berhenti mendadak. Senyap. Lalu, dari laci mesin jahit, terdengar bunyi lain, kali ini seperti sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Apa yang baru saja jatuh dari dalam laci itu? Keheningan di ruang itu begitu menekan, seolah tembok rumah ikut mendengarkan perasaan mereka. Dimas melangkah pelan menuju laci mesin jahit, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar ketika hendak menarik gagang laci yang tua dan berkarat. "Kalian dengar jelas, kan?" suaranya bergetar. Sinta hanya mengangguk, air matanya menetes lagi, sementara kakak sulung menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Laci itu ditarik perlahan. Krek, bunyinya memecah keheningan. Dari dalam, terjatuh sebuah buku lusuh. Sampulnya coklat kusam, hampir sobek di ujung-ujungnya.
Dimas menunduk, memungut buku itu dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh peninggalan suci. "Ini, catatan ayah," katanya lirih, menatap kedua saudaranya. Sinta langsung mendekat, meraih buku itu. Jari-jarinya yang kecil meraba setiap lipatan. "Ya Tuhan, tulisan tangan ayah." Bibirnya bergetar, membaca coretan di halaman pertama yang penuh dengan angka dan kalimat singkat. Daftar belanja kain, pesanan pelanggan, dan catatan sederhana seperti, "Jangan lupa bayar listrik," atau, "Buatkan seragam sekolah Sinta sebelum 10 Agustus." Sinta menutup mulutnya, terisak keras. "Ayah bahkan sempat mencatat hal-hal kecil tentangku." Kakak sulung perlahan bangkit dari kursi reot. Wajahnya penuh noda air mata, matanya bengkak, tetapi ia memaksa tersenyum pahit. Semua catatan itu, bukti betapa ayah tidak pernah berhenti memikirkan kita. Sementara kita sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan masa depan masing-masing, sampai lupa bertanya, "Ayah sehat? Ayah bahagia?" Suaranya pecah di akhir kalimat. Dimas mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan sesak. Aku sering pulang larut, bahkan sengaja tidak mampir ke ruang kerja ini. Aku takut melihat lelah di wajah ayah. Aku takut ditanya kapan aku akan mandiri, kapan aku bisa membanggakan keluarga. Jadi aku memilih kabur." Ia tertawa hambar, lalu membanting buku itu ke meja. "Dasar anak tak tahu diri." Sinta menjerit kecil. "Dimas, jangan kasar dengan peninggalan ayah." Ia buru-buru mengambil buku itu, memeluknya erat ke dada, seperti melindungi hati ayah yang masih tersisa di sana. Tangisnya pecah lagi, bahunya bergetar hebat. Kakak sulung menatap Dimas, suaranya tegas namun lembut. "Jangan salahkan dirimu sendiri terus. Mas, kita semua salah. Aku juga. Aku malah lebih parah. Aku tahu kursi ini, aku tahu mesin ini, tapi aku sengaja menutup mata. Aku biarkan ayah memikul semuanya sendirian. Dan sekarang, penyesalan ini menghantui kita semua." Udara di ruangan makin berat, seperti tak ada oksigen yang cukup untuk bernapas. Hanya ada tangis tertahan, helaan napas panjang, dan detak jantung yang berpacu cepat. Di luar, hujan turun semakin deras, membasahi genting, menimbulkan bunyi tuk-tuk-tuk yang berpadu dengan isak mereka. Sinta perlahan membuka halaman berikutnya. Kali ini bukan lagi catatan belanja atau pesanan. Tulisan itu sederhana, namun membuat ketiganya membeku. "Untuk anak-anakku, jangan takut lelah. Jangan takut gagal. Kursi ini bukan beban. Kursi ini saksi. Duduklah, dan kalian akan mengerti arti kerja keras dan cinta seorang ayah." Ketiganya terdiam, mata membelalak, dada sesak. Mereka merasa seperti baru saja ditampar oleh bayangan ayah sendiri. Kata-kata itu begitu nyata, seperti pesan terakhir yang ditinggalkan khusus untuk mereka. Namun tiba-tiba, Sinta berhenti membaca. Matanya membesar, tangannya bergetar. "Kak, kalian harus lihat halaman berikutnya. Ada sesuatu di sini." Suaranya nyaris tak keluar. Apa yang tertulis di halaman selanjutnya, hingga membuat Sinta kehilangan kata-kata? Sinta menatap lekat halaman itu, matanya bergetar hebat, napasnya tersengal. Ia menutup buku sebentar, lalu membukanya lagi, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Ini tulisan ayah." Suaranya lirih, tercekat. Tangannya kaku saat menyerahkan buku itu kepada kakak sulung. Dengan ragu, kakak sulung menerima. Cahaya lampu bohlam yang temaram membuat bayangan tulisan menari di kertas lusuh. Bibirnya perlahan bergerak, membacakan dengan suara pelan, bergetar. "Kalau suatu hari aku tak ada lagi, jangan biarkan warung ini mati. Jangan biarkan kursi ini kosong. Aku takut, jika kursi ini sepi, maka nama kita juga akan ikut hilang." Hening. Hanya suara hujan yang semakin deras. Kata-kata itu menghantam dada mereka seperti palu godam. Dimas mendekat, menatap halaman yang sama, lalu menyela dengan suara parau. "Lihat baris berikutnya." Kakak sulung melanjutkan, suaranya makin patah. "Aku tahu kalian punya mimpi masing-masing, dan ayah tidak pernah melarang. Tapi jangan lupakan rumah ini. Jangan lupakan darah dan keringat yang sudah tertanam di tiap jahitan.
Ayah tidak ingin kalian menyesal saat terlambat menyadari. Ia berhenti membaca, lalu menutup wajah dengan tangan, bahunya bergetar. Tuhan, kenapa ayah menuliskan semua ini sendirian? Sinta menutup mulut, tangisnya pecah lagi. Ayah, selama ini ayah menanggung semua beban tanpa pernah bilang. Aku jahat banget, Mas. Aku sibuk kuliah, sibuk organisasi, aku bahkan jarang pulang. Aku pikir, ayah kuat. Aku pikir ayah nggak butuh bantuan. Dimas menghempaskan tubuhnya ke lantai, terduduk lemas. Wajahnya menunduk, tangannya menutupi kepala. Aku yang paling egois. Aku ada di sini tiap hari, tapi tetap nggak peka. Aku lihat kerutan di wajah ayah, tapi aku pura-pura nggak lihat. Aku dengar batuknya, tapi aku biarkan saja. Padahal, batuk itu mungkin tanda dia sakit, tapi aku pilih diam. Suaranya meninggi di akhir kalimat, lalu pecah menjadi tangisan keras yang menggema di ruangan sempit itu. Kakak sulung meletakkan buku di pangkuannya, lalu menatap kedua adiknya dengan mata merah basah. Kita semua salah. Tapi tahu nggak? Justru disinilah luka lama kita kebuka. Luka tentang betapa kita lebih sibuk mengejar hidup sendiri, daripada menjaga orang yang memberi kita hidup. Luka yang mungkin nggak akan pernah sembuh. Hujan makin menderas, seolah langit ikut menangis bersama mereka. Di luar, suara gemuruh petir membuat jendela bergetar. Di dalam ruangan, ketiga anak itu tenggelam dalam rasa bersalah yang semakin menyesakan. Namun tiba-tiba, Sinta teringat sesuatu. Ia menatap kedua saudaranya dengan wajah yang masih basah air mata, tapi ada kilatan tekad di matanya. Tapi, ayah nggak menulis semua ini untuk bikin kita terpuruk. Ayah kasih pesan karena beliau percaya kita bisa teruskan. Pertanyaannya, berani nggak kita duduk di kursi itu, dan melanjutkan? Ketiganya saling berpandangan, wajah penuh keraguan, hati dilanda ketakutan. Siapa yang pertama kali berani menyentuh kursi peninggalan ayah itu? Malam itu udara makin dingin, bau tanah basah dari hujan masuk lewat celah-celah jendela. Lampu bohlam kuning di atas meja hanya berayun pelan tertiup angin, menambah suasana muram. Kursi ayah masih kosong, seolah menunggu siapa yang akan berani menduduki tahta sederhana itu. Sinta menggenggam kedua tangannya erat, lalu memandang kursi itu. Aku takut, katanya lirih, hampir tak terdengar. Kalau aku duduk di sana, aku merasa seperti mencuri tempat ayah. Aku takut aku nggak pantas. Dimas mendongak, matanya sembab. Ia menggeleng. Aku lebih nggak pantas. Aku yang setiap hari di warung, tapi justru paling sering bikin ayah marah. Aku cuma bisa mikirin untung rugi, gak pernah mikirin perasaan beliau. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk lagi. Kalau aku yang duduk, rasanya kayak mengulang kesalahan yang sama. Kakak sulung terdiam lama. Tangannya masih menahan buku warisan itu di pangkuannya. Wajahnya keras, tapi bibirnya bergetar saat berkata, kursi ini bukan cuma soal siapa yang paling pantas. Kursi ini soal keberanian untuk menanggung nama besar ayah. Ayah nggak butuh kita jadi sempurna, ayah cuma butuh kita berani mencoba. Ketiganya kembali terdiam. Hanya suara jam dinding berdetak, mengisi keheningan. Lalu perlahan, Sinta bangkit. Kursinya berderit saat ia berdiri, tubuhnya gemetar. Ia berjalan mendekati kursi ayah, langkahnya berat, seperti ada beban yang mengikat pergelangan kakinya. Tangannya terulur, menyentuh sandaran kayu yang dingin, kasar, namun penuh kenangan. Air matanya jatuh membasahi permukaan kayu itu. Maaf, Yah, bisiknya. Kalau aku terlambat sadar. Kalau aku sering melawan. Tapi, izinkan aku duduk di sini malam ini. Bukan untuk menggantikan ayah, tapi untuk menjaga nama kita tetap hidup. Ia menarik kursi itu perlahan, duduk dengan tubuh gemetar. Begitu tubuhnya menyentuh kursi, kedua kakaknya menahan napas. Rasanya seolah ayah masih ada di sana. Seolah bayangan beliau hadir, berdiri di belakang Sinta. Dimas tak kuasa lagi. Ia segera meraih tangan Sinta yang berada di atas meja. Kalau kamu berani duduk, aku janji aku bakal ada di sebelahmu. Aku nggak mau kamu tanggung ini sendirian. Kakak sulung ikut mengulurkan tangan, menggenggam keduanya. Matanya menatap adik-adiknya penuh tekad. Kita duduk bersama.
Walaupun kursi ini cuma satu, tapi warisan ayah bukan hanya untuk satu orang. Kita bertiga yang akan menjaganya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini bukan hening yang menyakitkan. Hening itu hangat, penuh tekad baru. Dan di luar, hujan mulai reda, menyisakan suara tetesan yang jatuh dari atap ke tanah. Seakan langit memberi tanda, badai mereka mulai mereda. Tapi dalam hati mereka, pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana caranya mereka menjaga warisan ini, dengan segala perbedaan mimpi dan jalan hidup yang sudah mereka pilih? Pagi itu matahari muncul perlahan, menembus tirai tipis di ruang tamu yang semalaman dipenuhi tangis dan doa. Aroma kopi hitam buatan Dimas menyebar, bercampur dengan wangi tanah basah sisa hujan. Di meja, buku catatan ayah kini terbuka lebar, halaman-halamannya penuh coretan angka, nama pemasok, juga kalimat-kalimat singkat tentang prinsip hidup. Sinta duduk di kursi ayah, kali ini tak lagi dengan tubuh gemetar. Wajahnya masih menyisakan jejak tangis semalam, tapi di balik itu ada keteguhan yang baru lahir. Tangannya menyentuh halaman buku catatan itu dengan lembut, seolah setiap huruf adalah napas ayah yang masih mendampingi mereka. Ayah selalu bilang, jangan pernah takut jatuh. Karena jatuh itu tanda kita sedang berjalan. Ucapnya lirih, tapi jelas. Dimas menyandarkan tubuh ke kursi, menatap buku catatan itu lalu menghela napas panjang. Aku akan tetap urus warung ini setiap hari. Biar aku yang hadapi pelanggan, biar aku yang ngitung laba rugi. Tapi, aku janji, aku nggak bakal lagi lihat semuanya cuma dari sisi uang. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku bakal jaga nama ayah lewat kerja jujur. Kakak sulung menutup buku catatan itu perlahan, lalu menatap kedua adiknya. Aku tahu tugasku juga. Aku yang harus pastikan semuanya berjalan, dari pasokan sampai hubungan sama tetangga. Ayah ngajarin aku, kekuatan usaha kita bukan cuma di barang yang dijual, tapi di kepercayaan orang. Itu yang harus kita jaga. Sinta menatap keduanya dengan senyum kecil yang samar. Kalau begitu, kita bagi peran. Aku akan belajar, tapi juga bantu di bagian yang ayah percayakan sama aku dulu, hubungan sama orang-orang, dengan komunitas. Warung ini bukan cuma soal dagang. Ini tempat orang datang, cerita, dan merasa pulang. Keheningan jatuh sejenak. Namun kali ini bukan keheningan yang menakutkan. Ada ketenangan, seperti angin pagi yang menyapu dedaunan, membawa harapan baru. Malam itu udara makin dingin, bau tanah basah dari hujan masuk lewat celah-celah jendela. Lampu bohlam kuning di atas meja hanya berayun pelan tertiup angin, menambah suasana muram. Kursi ayah masih kosong, seolah menunggu siapa yang akan berani menduduki tahta sederhana itu. Sinta menggenggam kedua tangannya erat, lalu memandang kursi itu. Aku takut, katanya lirih, hampir tak terdengar. Kalau aku duduk di sana, aku merasa seperti mencuri tempat ayah. Aku takut aku nggak pantas. Dimas mendongak, matanya sembab. Ia menggeleng. Aku lebih nggak pantas. Aku yang setiap hari di warung, tapi justru paling sering bikin ayah marah. Aku cuma bisa mikirin untung rugi, nggak pernah mikirin perasaan beliau. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk lagi. Kalau aku yang duduk, rasanya kayak mengulang kesalahan yang sama. Kakak sulung terdiam lama. Tangannya masih menahan buku warisan itu di pangkuannya. Wajahnya keras, tapi bibirnya bergetar saat berkata, kursi ini bukan cuma soal siapa yang paling pantas. Kursi ini soal keberanian untuk menanggung nama besar ayah. Ayah nggak butuh kita jadi sempurna, ayah cuma butuh kita berani mencoba. Ketiganya kembali terdiam. Hanya suara jam dinding berdetak, mengisi keheningan. Lalu perlahan, Sinta bangkit. Kursinya berderit saat ia berdiri, tubuhnya gemetar. Ia berjalan mendekati kursi ayah, langkahnya berat, seperti ada beban yang mengikat pergelangan kakinya. Tangannya terulur, menyentuh sandaran kayu yang dingin, kasar, namun penuh kenangan. Air matanya jatuh membasahi permukaan kayu itu. Maaf, Yah, bisiknya. Kalau aku terlambat sadar. Kalau aku sering melawan. Tapi, izinkan aku duduk di sini malam ini. Bukan untuk menggantikan ayah, tapi untuk menjaga nama kita tetap hidup. Ia menarik kursi itu perlahan, duduk dengan tubuh gemetar.
Begitu tubuhnya menyentuh kursi, kedua kakaknya menahan napas. Rasanya seolah ayah masih ada di sana. Seolah bayangan beliau hadir, berdiri di belakang Sinta. Dimas tak kuasa lagi. Ia segera meraih tangan Sinta yang berada di atas meja. Kalau kamu berani duduk, aku janji aku bakal ada di sebelahmu. Aku nggak mau kamu tanggung ini sendirian. Kakak sulung ikut mengulurkan tangan, menggenggam keduanya. Matanya menatap adik-adiknya penuh tekad. Kita duduk bersama. Walaupun kursi ini cuma satu, tapi warisan ayah bukan hanya untuk satu orang. Kita bertiga yang akan menjaganya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini bukan hening yang menyakitkan. Hening itu hangat, penuh tekad baru. Dan di luar, hujan mulai reda, menyisakan suara tetesan yang jatuh dari atap ke tanah. Seakan langit memberi tanda, badai mereka mulai mereda. Tapi dalam hati mereka, pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana caranya mereka menjaga warisan ini, dengan segala perbedaan mimpi dan jalan hidup yang sudah mereka pilih? Pagi itu matahari muncul perlahan, menembus tirai tipis di ruang tamu yang semalaman dipenuhi tangis dan doa. Aroma kopi hitam buatan Dimas menyebar, bercampur dengan wangi tanah basah sisa hujan. Di meja, buku catatan ayah kini terbuka lebar, halaman-halamannya penuh coretan angka, nama pemasok, juga kalimat-kalimat singkat tentang prinsip hidup. Sinta duduk di kursi ayah, kali ini tak lagi dengan tubuh gemetar. Wajahnya masih menyisakan jejak tangis semalam, tapi di balik itu ada keteguhan yang baru lahir. Tangannya menyentuh halaman buku catatan itu dengan lembut, seolah setiap huruf adalah napas ayah yang masih mendampingi mereka. Ayah selalu bilang, jangan pernah takut jatuh. Karena jatuh itu tanda kita sedang berjalan. Ucapnya lirih, tapi jelas. Dimas menyandarkan tubuh ke kursi, menatap buku catatan itu lalu menghela napas panjang. Aku akan tetap urus warung ini setiap hari. Biar aku yang hadapi pelanggan, biar aku yang ngitung laba rugi. Tapi, aku janji, aku nggak bakal lagi lihat semuanya cuma dari sisi uang. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku bakal jaga nama ayah lewat kerja jujur. Kakak sulung menutup buku catatan itu perlahan, lalu menatap kedua adiknya. Aku tahu tugasku juga. Aku yang harus pastikan semuanya berjalan, dari pasokan sampai hubungan sama tetangga. Ayah ngajarin aku, kekuatan usaha kita bukan cuma di barang yang dijual, tapi di kepercayaan orang. Itu yang harus kita jaga. Sinta menatap keduanya dengan senyum kecil yang samar. Kalau begitu, kita bagi peran. Aku akan belajar, tapi juga bantu di bagian yang ayah percayakan sama aku dulu, hubungan sama orang-orang, dengan komunitas. Warung ini bukan cuma soal dagang. Ini tempat orang datang, cerita, dan merasa pulang. Keheningan jatuh sejenak. Namun kali ini bukan keheningan yang menakutkan. Ada ketenangan, seperti angin pagi yang menyapu dedaunan, membawa harapan baru. Mereka bertiga saling menggenggam tangan di atas meja. Tak ada lagi kata-kata, hanya tatapan yang saling menguatkan. Dalam tatapan itu ada janji tak terucap. Mereka akan berbeda, mereka akan sering berselisih, tapi mereka juga akan selalu kembali ke kursi itu, kursi yang dulunya milik ayah, kini menjadi simbol persatuan mereka. Di luar, sinar matahari menimpa papan kayu sederhana di depan warung, membuat tulisan usang itu terlihat lebih terang, Warung Setia. Warung itu bukan sekadar tempat berjualan. Ia adalah saksi perjuangan, kesabaran, dan cinta seorang ayah yang kini dilanjutkan oleh 3 anaknya. Dan meski jalan di depan masih penuh batu dan lubang, mereka tahu satu hal, warisan ayah tidak akan pernah mati, selama mereka mau menjaganya dengan hati. Di dalam hati masing-masing, suara ayah seperti berbisik lembut, "Aku tidak pergi. Aku ada di setiap langkah kalian." Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Dan untuk sahabat semua yang belum, jangan lupa tekan subscribe serta aktifkan tombol lonceng, supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hari-hari kalian selalu penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan.